kata dasar Taurat dulu. Kok jadi tanya ke saya? Seluruh ustadz dan ulama di muka bumi untuk menjelaskan Taurat menurut hadis dan Ketahuan lo Billy, lo Al-Quran. ilmu Billy. Bil, Ilmu di mana udah Bil. ketahuan kok. Bil, Apa? Kalian Bil. tidak tahu Taurat? Bil. Ini masuk-masuk kayak Bil. kesetanan ya, kayak anjing dikejar anjing ya. Al-Quran Kenapa menjelaskan kau malu kalau kau malu kalau Allah dan hukum-hukum Nabi Tuhan kamu yang nggak bisa jelaskan datang arti Taurat? kepada Nabi Musa. Kami tuh udah lengkap. Itu jelas. Billy. Kami nggak usah cerita. Kalian tidak tahu. Oke. Al-Quran menjelaskan begini, qala ya Musa innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Jadi Torah itu adalah risalah, Torah itu adalah firman, ketetapan Tuhan. Itu di dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran Al-Maidah 45. Sekarang saya tanya. Karena Allahi fi hanon anafsah bin nafsu Ini wala sudah aina saya bin katakan, aini ini wala saya ini sudah bin katakan. aini wala Wa sunnah katabna drusni. lahu fil Oke, kita buka dalam Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan mau'izatan wa sabar, Suma. tafsila likulli syai'. Taurat itu Kami telah adalah menetapkan bagi mereka perintah Tuhan mereka di dalamnya yang Taurat ada bahwa pada nyawa dibalas lauh dengan atau nyawa. Torah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, lagi-lagi terjadi hal yang mengecewakan ya. Kita di-kick di komalnya saudara Candy ya. Di-kick mungkin oleh karena ketidakmampuan daripada saudara Billy kemudian untuk menjelaskan. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan apa Taurat itu, Al-Quran menerangkan begini sahabat-sahabat sekalian. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Jadi ketetapan yang kemudian dituliskan untuk Musa pada lauh-lauh batu, atau inilah yang kemudian disebut Torah. Lalu perintahnya adalah apa yang ada di dalam adalah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim terkait dengan Taurat. Jadi ketetapan, ketentuan yang mana Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya harus berpegang teguh kepada perintah itu. Nah, itulah yang kemudian diterangkan Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 144 dan 145. Ya, silakan Bill. Tugas Anda sekarang menjelaskan, Bill. Apa Taurat itu menurut apa Taurat itu menurut Ya, apa Taurat itu Torah itu menurut apa dulu? Di dalam Alkitab, di dalam kitab para nabi, kitab Musa, Torah itu ada berapa macam? Ada Torah sipil, ada Torah upacara, ada Torah Di Tuhan. mana Kamu itu tidak diterangkan? mengerti. Di mana? Oke, dalam Quran 20 adalah di situ ada Torah Tuhan. Kamu tidak tahu. Di mana tertulis kayak gitu? Di mana Keluaran definisi 20 Taurat di itu dalam Taurat. perjanjian lama di mana? Hei, Tunggu, definisi kamu Taurat di lihat dalam perjanjian fungsi lama itu Taurat di tertulis dalam di mana? Fungsi Taurat dalam Alkitab kamu harus paham. Itu tertulis definisi Taurat di dalam perjanjian lama di mana? Di Kejadian, Kamu lihat ya. Imamat, Ya, Ulangan, oke. Keluaran. Kamu di mana? lihat dalam Al-Maidah, sabar semua. Saya bongkar kamu semua di sini. Iya, saya bongkar. Oke. Kita lihat dalam Torah Al-Maidah ya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Oi, bukan itu Torahnya. Tuhan kamu salah. Ya,
bagian daripada Taurat itu Bil. Bagian Taurat daripada itu Taurat sipil, bukan Aduh. Taurat Tuhan. Kalian Aduh. salah. Bonyok kamu itu, bonyok kamu itu. Kalian kalau itu, salah. bonyok. Kamu bonyok kalau itu. Jelas-jelas Kamu sekali hancur. bahwasanya Saya lebih paham Taurat. gini. Jelas sekali di dalam apa yang diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 45 itu terurai di dalam Ulangan 19 nomor 21, Imamat 24 nomor 20. Dalam Keluaran 21 jelas itu adalah Taurat untuk perintah kepada bangsa Israel. sudah Itu jelas Taurat itu. Tuhan, bro. Itu sudah jelas. Apa yang diterangkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45 itu tertulis di dalam Ulangan 19 nomor 21. Oke, Kamu nggak Suma. bisa. Kamu harus nggak bisa paham bantai dalam itu. pembagian Taurat. gue nanya. Kamu nggak bisa bantai itu. Kau nggak bisa bantah. Billy dan Jumadi, aku mau nanya. Billy dan Jumadi, lu kan ahli-ahli agama. Gue mau nanya nih. Itu nanti kalau sudah kiamat gitu ya, kan orang masuk surga dan neraka. Gue mau nanya, terus Tuhan ngapain? Tuhan ngapain setelah orang-orang dimasukkan di surga dan dimasukkan neraka? Apakah dia terus ke surga terus bilang mampus kok nggak ikutin gua, terus dia ke neraka kemana, ke surga, gua asuk lo gitu. Ya, Terus saya jawab. selanjutnya ngapain dia? Saya Ngapain jawab. dia selanjutnya? Saya jawab. Al-Quran menjelaskan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Yang ditanya adalah kita manusia ini, ciptaannya. Nah, itu jawaban saya. Kalau Tuhannya Kristen setelah kiamat menikah dia pengantin. Oke, udah, jangan terlalu banyak sekarang, Billy. Tuhan akan tinggal bersama umat-umatnya. Itu saja jawaban saya. Bukan menikah. Enggak, gue belum Bukan puas. kawin. Gue belum puas. Di mana Ntar dulu, gue ayatnya? belum puas. Makanya kalau berbicara tentang belum Alkitab puas dengan pakai dua-duanya. kacamata dari Belum bangsa puas Israel, dengan jangan pakai dua-duanya. kacamata unta. Maksudnya begini, ya, maksudnya yang gue tanya belum dijawab Kitabmu itu semua. menjelaskan Yesus itu mempelai pria. Menikah dia. Tuhan itu ngapain? Sudah itu jelas ngapain, Tuhan ya? akan diam dan tinggal bersama Bukan dia umatnya. menikah. Bukan dia menikah. Diam dong. Diam berdua lu, diam. Jangan pakai kacamata keselangkaan. Tidak. Diam. Jangan pakai Diam lu. kacamata Nggak usah selangkaan buka atau debat. kacamata biadab. Kitabmu Nggak ada. sendiri. Gue nanya belum dijawab. Dua-duanya. Dua-duanya dengerin. Jangan pakai kacamata Gue selangkaan. Bego semua dua-duanya. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Yesus karena hari perkawinan Yesus telah tiba. Biar gue jelasin Yesus perkawinan anak menikah. domba. Perkawinan anak domba biar saya jelasin, Bang. Kalau di Ya dalam ini. Akui dulu, benar nggak Yesus menikah nanti? bukan. Menurut Wahyu 19 nomor 7. Ini butuh dijelasin ya. Keyakinan itu nggak bisa diperdebatkan, Aduh, kalian Sampai dijelaskan dulu, teman. Biar saya jelaskan dulu. Saudara saya ini. Diperdebatkan, dengerin. Yang Ini namanya kenapa si tua ini? keyakinan Kenapa itu si tua ini? Kenapa ya? Hati-hati Pak, nanti Karena stroke, bukan santai-santai. Karena nggak ada keyakinan. Ini yang tua ini kenapa teriak-teriak? Santai aja, relax. Iya, benar, bukan ngomong gini. Yang namanya ini gue ngomong dong, jangan tujuan. Yang namanya keyakinan sampai mati itu tidak akan ada selesainya diperdebatkan. Karena keyakinan bukan fakta. Belum fakta. Faktanya kalau lu udah mudar semua baru ngerti. Oh, kalau Jadi kami ngapain fakta, berdebat Bang. tentang Kalau kami keyakinan? fakta. Ngapain Kalau berdebat Tuhan tentang kamu itu nggak keyakinan? Pak, kalau nggak mau diskusi nggak apa-apa, jangan di sini. Ini kan tempat diskusi. Betul, Kalau Bapak mandi kalau lumpur aja, Bapak Pak. masak. Diskusi yang Pak Sri, Anda mandi lumpur aja, mandi lumpur. Mandi lumpur boleh, jangan disalahin orang diskusi. Aku hilang semangat ini. Aduh, hilang semangat. daripada debat yang tidak ada gunanya, debat yang ada gunanya. Kalau Bapak sendiri berguna nggak muncul di sini? Berguna nggak Bapak? Nongol di sini Bapak berguna nggak?
yang namanya itu masih katanya semua kok, bukan fakta kok, katanya semua kok, bukan fakta kok. Udah ado gimana, faktanya belum ada kok. Bukan ngomongin fakta. Nah sekarang Anda fakta nggak kalau Anda itu ada? Fakta nggak kalau Anda itu ada? Ya ada, tapi kalau yang Siapa yang menciptakan Anda? Siapa yang menciptakan Anda? yang menciptakan gua, yang menciptakan mama gua tahu, gua nggak mikirin itu. Ngapain gua mikirin itu? Ngapain gua? Ya sudah kalau gitu bunuh diri aja, karena Anda itu belum fakta siapa yang menciptakan Anda. Makanya aku bilang mandi lumpur aja. Pak Sandi, mendingan ditaruh bawah aja dulu si Mas ini, Mas siapa sih namanya Ari ini? Ya, mandi lumpur. Gua nggak usah Bro Sandi. Iya, kok kayak gini kan. Pak Sri ini bukannya yang terkenal tuh, yang viral tuh, yang biasanya bincang tentang politik. Nggak tahu saya. Namanya juga Sri Iya. kan banyak. Nama Iya, Sri. pamannya si Nama- Billy itu, pamannya si lama Billy. manggil kita. Gua Pamannya si kaget Billy loh. Pak Sri ini kan yang Apa? si Gus Bapak Arya lu itu. kau bawa ke sini semua. Parah kau. Billy. Minta bantuan dia. Ajar deh, lanjut deh. Iya, gimana kabar? Tentang Taurat toh, kita jangan langsung ke perkawinan anak domba dulu bang, biar kita fokus. Itu si Billy tuh. Ini Tentang kiamat siapa perkawinan nih? anak domba itu bisa dijelasin itu, tapi bukan maksudnya dalam arti kawin seperti kita ini. Kalau gini, sekilas aja ya saya jelaskan ya. Perkawinan kalau bisa di dalam kekristenan itu, perkawinan itu adalah bersatunya kan. Suami istri mereka bukan menjadi dua tapi tetap satu, menjadi satu daging. Nah, perkawinan itu filosofinya itu adalah bersatu. Jadi bukan tentang suami dan istri maksudnya di perkawinan anak domba ini. Karena istilahnya pun disebutnya anak domba kok. Lo kalau anak dombanya artinya bukan yang secara konotasi, masa ini kamu artikan secara yang benar ya? Perkawinan itu artinya bersatunya antara Kristus dengan jemaatnya, mempelai pria. Wanita itu kita, gereja ini, Bang. Dia itu adalah mempelai prianya. Itu bersatu. Jadi Billy nanti jadi mempelai wanita. Kita semua gereja ini disebut mempelai wanita. Enggak, Billy aja. Enggak. Billy jadi Tapi kita masuk ke Taurat dulu bang. Itu pun seru. Masalah Taurat itu. saya nggak bisa bayangkan Billy pakai pakaian Assalamualaikum gaun pengantin perempuan. Assalamualaikum. Cantik nggak Billy pada saat itu ya? Sesungguhnya perceraian Waalaikumsalam. itu ibadah. Ya jangan kalian lupa Saya nggak bisa perceraian bayangkan itu deh Billy pakai gaun pengantin ibadah. perempuan. Jangan gitu lah temen gua itu. Astagfirullahaladzim, jangan lupa ceraikan istri-istri kalian karena cerai itu Lipstiknya adalah merek apa ini nanti? sebagian daripada ibadah. Itu bagus tuh tentang Taurat bang. Iya, Billy-nya aku bilang dia mempelai wanita nanti gimana gaunnya itu. Wah, walau aku belum lagi bulu betisnya Billy tebal kali. Cuma aku masih normal, jangan kau panggil aku menikah. Itu Kau sakit mempelai kan? wanita Wahyu 21 nomor 9. Aku Bukan masih si normal, itu. woi. Masa Tadi aku dipanggil menikah? saudara saya Ade Wah, mengatakan ini cuma ini. kita Gurunda ini, mempelai aduh, wanita. woi, gurunda kalian ini. Saya bayangkan Billy jadi mempelai wanita itu gimana ceritanya? Coba. Oh. Aku Kamu pakai dipanggil tudung, menikah. kamu pakai Udah tudung sakit gitu. Dia ini, ajar deh. Dikasih lanjut, konde. jelaskan dulu deh, Taurat. Itu Om Billy tentang pakai Taurat konde, Bang. habis itu pakai tudung, pakai slot tinggi, pakai lipstick. Bayangkan aja coba. Nah, kelihatan bulu betisnya kayak mana itu, Bill? Tentang Taurat itu kita bahas. Kita Taurat itu bang. Billy yang bahas tadi tentang pernikahan. Di surga katanya dia tidak ngapa-ngapain, dia cuma saya katakan ada pernikahan. Dia bilang nggak ada. Nah kalau perkawinan anak domba bukan seperti itu pemaknanya. Kita bukan Iya. nikah seperti mempelai suami Jangan istri. pakai Itu kan kacamata wahyu. unta. Dalilnya kan Kalau ada tuh. Ini kacamata Benar. domba. Wahyu jangan 19 pakai nomor kacamata 7 unta. Yesus mempelai laki. Wahyu Betul, 21 nomor Bang. 9 Billy mempelai perempuan.
Gini loh bang, kalau kita ngertiin Nanti bedanya dari sagu atau dari tepung. enggak, data itu kan ada, memang benar data itu ada. Cuman kan kita mesti jangan sampai salah pahamin. Kalau misalnya di Quran itu kan juga ada istilah muktasabihat. Kita bisa nggak mengerti itu secara literal? Kan juga nggak mungkin. Ya jadi Nah, gimana sama. mau maknainya itu Billy Nah, jadi itu. mempelai wanita gimana? Enggak, kalau tentang Ceraikan perkawinan mereka karena perceraian adalah bagian daripada ibadah. Enggak, Wahyu kalau 21 nomor 9, Billy adalah pengantin perempuan, iya. mempelai anak domba. Nah, bayangkan aja Billy jadi mempelai perempuan itu gimana modelnya coba? Nah sekarang kan gini loh bang, kalau misalnya kita ini jawabnya serius nih ya, kan yang turun itu kan Yerusalem turun dari surga. Memang benar ada kota turun dari surga. Nah itu kan bentuknya kitab Wahyu itu banyak lambang-lambang di situ yang kita nggak bisa salah pahamin, nggak bisa salah artikan gitu. Pak, Iya nggak Tapi bisa lanjut betul. aja Tapi si diskusi Billy ini sudah siapkan gaun pengantinnya. Gimana ini itu? mau lanjut Ya diskusi itu apa diartikan gimana secara nih? literal. Nah tuh Gimana dengarkan tadi? Bill. Ayo. Dengarkan kalau Bill, kita mau ngapain lanjut kau diskusi, capek-capek kumpulkan Cuma, koin cuma. untuk beli gaun Cuma. pengantin? Cuma mendingan kamu angkat anak-anak, ya anak yatim piatu, baru kau pakai, kalau sudah umurnya sudah cukup, kau pakai mereka untuk menikah. Oh itu Apa? bilangan 31 nomor Oh 18. salah, Bang. Anissa 4 itu jelas, Anissa 6 itu jelas, Anissa bilangan 31 nomor 18 itu bahaya loh itu. Tema aja lah, Anak Bang, kecil loh di yuk. situ. Ya artinya Tema aja lah. Bill. Ini kita sedang membahas pengantin dan Billy menjadi pengantin perempuan. Anda Billy menjadi mempelai dari anak domba. Anda mempelai Sudah, wanitanya. kau carilah Sudah siapkah anak-anak Anda yatim, untuk menjadi pengantin perempuan? kemudian dipanggil kawin, kau uruslah 1-2 bulan kau nikah, sudah langsung disodok, udah selesai. Kasihan Billy ini. Baca Anissa. Bilangan 31 nomor 18. Anak-anak kecil yang masih perawan. Kamu ambillah untuk bahaya itu. Isabalaku nikah artinya ya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai Aku mereka sih cukup ada umur. request untuk Billy roknya itu pakai ini corak-corak corak-corak bintang-bintang gitu dengan kembang melati. Nikah terus yang Tapi dibicarakan. roknya itu harus Warna-warna melewati pink lah. mata kaki Bill supaya Parah bulumu nggak ini. kelihatan. Yang ada di pikiran ini nikah astagfirullahaladzim. Bill. Nah, terus bajunya itu yang pakai renda-renda gitu loh, yang kain kelambu biar agak panjang gaunnya ke belakang gitu. Nikah terus yang Nah, dipikir. Wahyu 21 nomor 9. Udah, Marilah ke sini, hancur aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dari mempelai kemudian anak domba. setelah nikah kau ceraikan karena Nah, ternyata Billy ini itu akan adalah menjadi bagian mempelai wanita. daripada ibadah. Aduh, suaranya tegas begini gimana ceritanya kalau malam pertama ini Billy ini? Ya. Hai sayang. Hai. Aduh Bill, merinding itu kan- aku Bill. Itu kan tahu dia. Bagaimana suaranya? Coba suaranya. Merinding aku Bill. Suaranya Serius. bagaimana suaranya tadi? Ya, nanti kalau kamu di mempelai wanita, kamu pas diajak malam pertama ya kan? Sini sayang, kamu bilang apa? Iya sayang. Gimana itu Bill? Bagaimana kira-kira itu pita suaramu itu bisa kamu rubah untuk persiapan mempelai wanita gitu loh. Coba. Perhatikan. Tapi sekarang Iya, semua udah normal kan? Udah normal Coba. sekarang. Coba Bill. Udah Iya normal sayang. sekarang. Yang Udah lembut normal. sedikit Bill. Lembut Udah lagi normal sedikit. sekarang. Bill, nanti kalau kamu diajak malam pertama, coba kamu lembutkan suaramu. Iya papa. Pelan-pelan papa. Dek, ini teman kamu ya, Dek. Dia lagi curhat ini, Dek. Ayo kita dengarkan dia. Ayo gimana? Bill, Udah, enggak. ngambil Coba tema kamu aja. perhatikan malam pertama, terus kamu disuruh Tema apa lagi yang nanti bagus? kan, disuruh kamu jalannya itu gimana ceritanya? Kau pakai hak tinggi jalan, gimana coba? Jadi itu lutut, tumit dengan ibu jari kaki ketika melangkah ke depan itu jangan ngangkang. Kelihatan kalau kamu ngangkang, kamu masih bawa lato-lato. Jadi kamu harus luruskan searah satu papan aja jalannya, seperti tidak ada yang mengganjal di tengah gitu. Jadi begini. Bisa nggak Bill?
kita coba bahas videokan, tentang- coba Pak buka Ade kau ini gimana praktekkan. Pak Ade nih? Ini kayak Oke. musuh bebuyutan berdua. kita bahas di bawah di surga itu ada permata Gimana nih? dari laki-laki bagaimana? Emangnya apa nih ayo? Kita bahas aja LGBT di surga. Di surga Nanti siapa kamu yang- kalau jalan jangan Iya. ngangkang. Kelihatan kalau kau jalan Kita lihat itu aja di surga ada lato-lato itu. yang mengganjal. Jadi kamu jalan itu seakan-akan di satu papan aja gitu. Nah, coba kamu buka kamera kau perhatikan. Terus tanganmu itu jangan terlalu melangkah, jangan terlalu tegang ke bawah, jangan. Angkat sedikit ke atas, pundakmu agak ke depan. Jadi dia kayak gemulai gitu. Nah, terus Oke, bicara. kita lihat ya. Pagi, Papa. Astagfirullahaladzim. Kita lihat Ayo ya. Bil, saya tidak bisa bayangkan. Terus Lanjut, bulu matamu itu kamu sambung. lanjutkan. Bulu mata yang ibu-ibu, ada kan ibu-ibu punya bulu mata yang panjangnya hampir sejengkal itu. Bayangkan itu ada di matamu terus kau Tahu berkedip. dia. Cek, 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 cek. Tahu dia, tahu. Saya kok nggak tahu. Ini. Iya. Tahu dia. Karena Bil, saya selalu hadir di pengantin. Saya selalu Ya, jadi undangan. itu Nah, kan mengakui dia kan pengantin sering mempelai make up. wanitanya itu penampilannya itu begitu. Iya. Make up ya, bagian Gitu. make up ya. Nah, itu kan. Aduh. Jangan-jangan kamu Siapa lah yang mau make up kamu nanti di sana, Bil? Nah, Kira-kira. jangan-jangan kamu ini bisnis baju pengantin ini luar biasa. Cuma itu satu paket berapa itu biasanya kau sewakan? Luar biasa. Nggak kau usah. ternyata. Yang Ternyata saya Ustaz yang Umar saya ini buat mempunyai itu tidak bisnis. cocok di kerajaan Tuhan, tidak Iya, cocok. Nggak cocok. iya. Itu Kamu satu paket cuman saya berapa? sarankan bagian Ditanya satu bagian paket pusat ke berapa? bawah sampai lutut itu kainnya kalau bisa kain katun yang agak keras. Iya, Karena iya, jangan satu sampai kamu paket duduk berapa dalam angkat pernikahan paha, itu berapa? robek dari belakang kelihatan lato-latonya. Tunggu dulu, satu paket berapa biasanya kau sewakan? Ayolah, kita serius aja lah. Kalau bahas kayak gini, Ternyata- nggak ada habisnya. Ternyata Allah dia Nggak ada Akbar. habisnya kalau bahas kayak gini. Iya. Oke. Bang Billy ya. Oke ya, Bang Billy. Jadi kamu harus mempersiapkan diri, alat cukur untuk paha, betis itu agak dicukur. Ini dulu. lagi Nanti dia lagi bagus. promosi ini. Ya, untuk yang mau sewa gaun pengantin, make up, ya per paket silakan kunjungi Bang Suma. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Saya juga baru-baru ada teman saya meninggal, orang Kristen. Saya karena teman dekat, saya bukalah itu dia punya peti. Dia memang pakai hias pengantin, tapi wajar karena dia perempuan. Ya ini si Billy ini gimana ini caranya nanti dihias pengantin kalau Aduh. sebelum dikubur petinya itu siapa yang merias nanti ini kainnya? Kan ada paket Saya nyumbang pengantin. Ada paket pengantin dari Bang Suma. Allahu Akbar Bang Billy. Ya tapi itu lelucon ya Bang Billy ya. Ya, Bukan serius ya. tapi kamu aslikan bisnis baju pengantin. Ayolah. Rupa-rupanya Bang Billy sudah mau pesan sama saya gaun pengantin yang nggak Ya, apa-apa lah. akhirnya nanti. dia akui teman-teman. Nanti saya siapkan lah. Nggak apa-apa nanti saya siapkan lah. Nanti netizen saya ada yang menjual rias pengantin. Nanti Tapi saya- jangan saya kau make up siapkan. saya nggak sudi. Aduh. Cuman bedanya nanti saya siapkan khusus untuk kamu itu A+, campur Dia tahu. semen putih. Sampai mereknya juga dia tahu luar biasa. A+, itu campuran semen untuk memperhalus tembok rumah. Untuk memperhalus tembok rumah itu nanti yang dipakai untuk Pak pelamur Juma, mukanya Pak Juma, biar agak ini bersih. gimana? Gitu. Mau lanjut diskusi apa gimana nih? Mau curhat dulu dia mau iklan produk. Udah bang. Mau iklan Udah, nanti pengantin lagi. dia. Oh, Kita cuma bercanda aja dengan Bang Billy. bercanda doang. Oke. Luapkan. Asal jangan sampai kena ban aja. Ya itu dia Bang Billy. Akun orang bisa ke Bennett cuma kau iklan baju pengantin di sini nggak ada pajak. Oke. Baiklah kawan-kawan. Bentar malam lagi lanjut ya. Ya Pak, Teman- ya, Malam, Bang, ya, Dek. sama gue bang. boleh Pak. Insya Allah bentar malam. Oke. Sama Pak Siap. Dede. Sama gue ya bang. Malam. Oke, adekku yang ganteng. Baik. Siap bang. Oke, siap. Kita rehat dulu ya. Oke. Ya Pak. Bang Billy, thank you Bang Billy. Thank you. Oke. Teman-teman yang lain Alright, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.
Ya. Ya, Pak Dalbo sama Ki Amet. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih ya masih bersama dengan saya di sini. Jadi saya katakan Wahyu 21 nomor 9 jelas mereka itu adalah mempelai wanita, dan juga di dalam Wahyu 19 nomor 7 teman Kristen itu Yesus itu adalah mempelai pria. Jadi jelas apa yang kita uraikan ya, meskipun itu lucu-lucuan tetapi itu kena kepada akal sehat bagi orang-orang yang berakal gitu ya. Jadi Yesus dikatakan di Wahyu 19 nomor 7 mempelai mempelai prianya, dan kemudian di Wahyu 21 nomor 9 orang-orang Kristen, dalam hal ini Bang Billy, itu adalah mempelai wanita. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana membayangkan Bang Billy pakai gaun pengantin wanita. Saya nggak bisa bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan Bang Billy menggunakan gaun pengantin wanita. Kalau sekarang itu orang pakai baju pengantin, kalau di tempat saya itu ya teman-teman, kebanyakan menggunakan baju adat. Baju adat. Cobalah kalau misalnya kita bayangkan Bang Billy menggunakan baju adat, adat Betawi gitu misalnya, atau adat Sunda gitu, atau adat Makassar. Wih, cantiknya dia itu, subhanallah, pasti cantik sekali. Yang penting mukanya ditutup. Maksudnya yang cantik itu adalah gaunnya, mukanya nggak mungkin. Oh, dia tanpa make up aja seram, apalagi pakai make up. Allahu Akbar. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau dia menggunakan adat apa tuh, adat Minang ya, atau adat apa itu yang alat yang di atas kepala itu sampai bersusun-susun tinggi sampai 1 meter gitu ya. Ada pernak-perniknya di atas yang tinggi, itu adat apa itu ya teman-teman. Nah itu kalau dia pakai baju pengantin kayak gitu, waduh, kayak mana itu kepalanya bisa berdiri tegak nanti di pelaminan. Ya cuman saya nasihatkan tadi, pusat ke bawah kainnya harus tebal. Ya minimal kain inilah, kain lepis, supaya kalau dia capek, biasa kan laki-laki karena kebiasaan dia duduk kemudian angkat paha ke paha yang lain kan gini nih. Nah jadi kalau dia roknya itu tidak terlalu kuat, bisa pecah itu rok, bisa sobek. Yang kalau sobek bagian atasnya enggak apa-apa, yang celaka kalau sobek bagian bawah, itu akan nongol dan akan berbicara, "Selamat pagi semuanya." Lato-latonya mengucapkan selamat pagi, itu yang bahaya gitu loh. Ya, jadi Masya Allah, Bang Billy kena mental dia. Dia yang membawa narasi, terus yang tadi si politikus itu naik-naik membahas tentang apa yang menjadi pekerjaan Tuhan kalian setelah kiamat. Saya katakan Tuhan mereka pengantin, Tuhan kita nggak boleh ditanyakan, karena tidak ada hak kita kemudian untuk mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanyai, Allah itu ngapain, yang ditanyai itu kita makhluknya. Nah sementara kalau Tuhannya mereka ya pengantin, seperti yang saya terangkan tadi. Nah jadi kalau dia pengantin, dia mempelai apa? Pria. Mempelai wanitanya siapa? Billy. Aduh, dia pakai baju pengantin kayak ondel-ondel. Ada aja ini teman-teman kita ini. Aduh, Masya Allah, gimana cerita itu? Udahlah teman-teman, kita sudahi dulu hiburan kita ya. Kita sudahi hiburan kita siang hari ini. Kita istirahat. Ada juga yang OTW mau lihat lato-lato, ada aja. Langsung OTW lihat lato-lato katanya. Waduh, gemar juga dia lato-latonya. Baik, kita sudahi teman candaannya. InsyaAllah sebentar malam kita jumpa kembali. Jika ada teman-teman dari Oten yang mau kemudian membahas lebih jauh tentang ajaran kebenaran versus Islam dan juga versus Kristen berdasarkan kitab Al-Quran dan juga kitab mereka.
Baik ya, kita sudah ya teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau candaannya berlebihan. Paling tidak itu sesi untuk saya gunakan mengakrabkan diri dengan teman-teman kita yang Kristen ini. Meskipun di antara mereka ada penghujat, ya minimal kita bisa merubah mereka menjadi pendebat yang santun, baik, tidak menghujat lagi, sehingga kita umat Islam pun bisa mengukur seperti apa yang harus kita sampaikan kepada mereka dengan metode yang kita gunakan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.